Ketakutan dan kekhawatiran yang dialami agen asuransi yang baru bergabung ke industri ini, ya, apa aja? Lalu bagaimana cara menyikapinya? Oke, teman-teman, saya dengan Agustinus ya. Saya di bisnis asuransi ini sudah hampir mau 20 tahun ya. Dan selama ini saya banyak perhatikan ya ketakutan dan kekhawatiran ya yang biasa dialami oleh agen asuransi yang baru bergabung. Apa aja sih teman-teman mau tahu kan? Ya, oke, saya share ya. Oke, yang pertama adalah takut gagal ya. Bisa apapun ya, orang yang baru memulai sebuah karir atau sebuah bisnis pasti takut gagal adalah hal yang wajar yang dialami oleh manusia ya. Oke, takut nggak mampu memenuhi ekspektasi dari perusahaan. Nah, itu yang mostly lah hampir terjadi dan dialami orang gitu. Oke, lalu nextnya apa lagi? Khawatir kalau nanti income-nya atau penghasilannya itu tidak stabil ya. Karena apalagi kita tahu bahwa di industri asuransi ini, apalagi Anda jadi agen asuransi ya, itu kan nggak ada gaji tetap ya, tidak ada tunjangan lain-lain seperti itu ya. Kok kita tuh bekerja berdasarkan pencapaian, kita bekerja berdasarkan hasil. Jadi kalau kita memberikan hasil, maka perusahaan akan memberikan komisi, dan tentunya komisinya ini fluktuatif. Bisa naik turun, bisa juga naik, nggak turun, seperti itu, tergantung dari pencapaian yang kita capai, seperti itu. Lalu apalagi ketakutan dan kekhawatirannya? Mungkin Anda pernah merasa cemas ya, karena mungkin nggak dapat banyak atau nggak dapat cukup klien ya dalam waktu yang sudah Anda targetin. Misalnya, let's say Anda mau coba bisnis ini atau menjadi agen asuransi 6 bulan contoh ya, dan ternyata dari ekspektasi yang Anda sudah hitung-hitung, ternyata dalam 6 bulan Anda nggak capai seperti itu. Nah, itu pun bisa bikin Anda jadi cemas ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat agen asuransi khususnya yang baru mulai di bisnis ini termotivasi gitu? Jadi mereka walaupun mengalami kesulitan tapi mereka tetap maju. Kebanyakan apa sih yang alasan di belakangnya itu biasanya apa gitu? Oke, saya spill ya. Mungkin ya motivasi yang paling kuat buat agen asuransi yang pemula atau yang masih baru yaitu adalah keinginan untuk membuktikan diri mungkin kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak ya, atau mungkin kepada lingkungan bahwa orang ini bisa sukses di bisnis asuransi ya. Motivasi itu cukup kuat untuk membuat dia bertahan menghadapi apapun kondisi yang ada di lapangan seperti itu. Lalu apalagi? Mungkin juga mereka termotivasi dengan orang yang ngajak ya. Mungkin perubahan gaya hidup dari orang yang ngajak, atau mungkin dia masuk ke industri ini atau pengen jadi agen asuransi karena lihat yang udah senior. Mungkin karena ngelihat flexing gitu ya, lihat wah kok enak banget jadi agen asuransi, hidupnya berubah, jadi dia juga mau seperti itu. Nah, itu juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Apalagi yang memotivasi ya, mungkin ingin memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan yang saat ini dilakukan. Itu wajar dong ya, kita mau perubahan hidup, kita mau upgrade seperti itu, dan ternyata mungkin Anda sudah melihat atau Anda sudah menilai di tempat Anda saat ini misalnya tidak ada kesempatan itu, dan kesempatan itu adanya di industri asuransi dengan menjadi agen asuransi seperti itu ya. Oke, terus apa lagi? Mungkin orang semangat jalanin bisnis ini karena ada iming-iming bonus, insentif, misalnya kayak insentif berupa uang, atau juga misalnya insentif berupa jalan-jalan ke dalam negeri, ke luar negeri ya, atau mungkin ada insentif lain ya yang bentuknya lain ya, yang beragam lah ya. Mungkin ada yang ini bisa dapat mobil ya, atau bisa dapat motor seperti itu. Itu juga menjadi sebuah motivasi untuk orang lanjut di bisnis ini. Mungkin juga ada orang yang fokusnya dia mau membangun portofolio klien ya.
Dia nggak melihat oke, uang walaupun masih kecil nggak apa-apa, tapi yang penting saya pelan-pelan membangun portofolio klien saya, karena dia punya visi yang lumayan jangka panjang, misalnya untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan, seperti itu. Ya. Lalu apalagi ya? Mungkin orang mau mengasah keterampilan ya, atau memang pingin banget tahu, mau nambah pengetahuan di bidang asuransi ya, mungkin ada yang seperti itu, sehingga segala penolakan, segala tantangan yang dihadapi di lapangan itu tidak membuat dia tawar hati, karena dia melihat mungkin saya masih baru di industri ini, setidaknya saya mau kasih waktu let's say 3 tahun atau 5 tahun untuk saya benar-benar kuasain apa sih dalemannya dari asuransi ini gitu, sehingga dia merasa penolakan dari 1, 2 atau 3 calon prospek nggak membuat dia jadi lemes gitu ya, karena dia tetap termotivasi dengan misinya seperti itu. Atau apalagi ya, mungkin jadi agen yang mau diakui gitu ya secara internasional gitu, atau bahkan secara asosiasi di Indonesia menjadi top agent ya di Indonesia, atau top agent di perusahaan ya. Mungkin harapan dan ambisi seperti itu juga bisa membuat orang jadi kuat ya untuk menghadapi tantangan. Terus mungkin juga karena mau punya keuangan ya kan, keuangan yang baik ya kan, pendapatan komisi yang besar, sehingga finansial keluarganya bisa stabil ya, bisa selesain masalah-masalah keuangan di dalam keluarga, atau mungkin masalah keuangan pribadinya ya. Mungkin sebelum bergabung ke bisnis ini atau ke profesi ini, teman-teman punya hutang ya, entah itu hutang dari orang tua atau hutang dari bisnis Anda yang sebelumnya ya, yang masih terus terbawa hutangnya, bisnisnya gagal lalu Anda masih terbawa hutang, dan Anda melihat bahwa peluang di bisnis ini itu bisa menyelesaikan masalah hutang saya, seperti itu. Oke, terus apalagi orang yang alasan yang memotivasi agen asuransi yang masih baru untuk tetap bertahan ya, mungkin Anda mau membangun nama baik ya, mungkin Anda mau Anda mau dinilai, atau Anda mau membangun self image Anda sebagai orang yang berhasil di bisnis asuransi atau di industri asuransi, mungkin sampai mencapai penghargaan atau pengakuan tertentu ya, seperti yang tadi saya bilang, mungkin dari perusahaan adalah Anda top agent, atau Anda dapat pengakuan dari asosiasi asuransi di Indonesia, seperti itu ya. Banyak sekali alasan kenapa orang bisa bertahan di bisnis ini ya. Oke? Nah, jadi keberatan-keberatan atau tadi tuh saran-saran tadi ya, itu baru sedikit gitu ya, karena masih banyak loh keberatan-keberatan yang biasa timbul lah dari klien, dari agen asuransi yang baru mulai itu apa aja gitu. Nah, kalau teman-teman tertarik lanjutin ya, masih ada nih ya, tonton video selanjutnya ya. Oke, bye.